Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang petis. Jadi petis itu adalah bahan bumbu makanan yang terbuat dari ikan atau udang yang dibusukkan, dikeringkan, difermentasi alami hingga menjadi sebuah bumbu atau bumbu basah ya. Kalau keringnya itu biasanya terasi ya. Ini bumbu basahnya. Saya ingat betul tentang cerita-cerita yang mengandung petis. Dulu sebelum saya sakit anxiety disorder ini, psikosomatis dan dispepsia, saya itu doyan sekali makanan yang mengandung petis. Jadi ada beberapa cerita yang dulu sangat menakutkan, tapi sekarang jadi lucu. Saya jadi ingat gitu. Jadi di keluarga kami itu memang jarang masak ya, karena pagi itu waktu habis buat kue untuk jualan. Jadi kita biasanya sarapan itu mesti beli, dan saya ini termasuk orang yang banyak temennya. Ada beberapa dalam seminggu itu biasanya 3 sampai 4 kali itu dikunjungi oleh teman-teman untuk main-main nongkrong di tempat saya, karena mereka bilang tempat saya itu asri, banyak pepohonan, kena angin langsung, enak gitu. Jadi saya sering mendapatkan tamu. Nah, ketika makan siang itu tradisi, istri saya itu kebetulan suka ngasih makan teman-teman saya yang datang gitu. Biasanya dibelikan rujak gitu. Paling seneng teman-teman saya dibelikan rujak. Kebetulan di daerah dekat tempat saya itu ada rujak. Saya awal-awal sakit dulu ketika didatangi oleh teman-teman, ketika diskusi ngobrol-ngobrol, memberi support ke saya itu, istri saya itu memberikan rujak dan saya makan rujak. Setelah makan rujak, teman saya pulang, setelah itu ada yang saya rasakan. Saya semakin cemas, kelingannya semakin menjadi, terus jadi perut itu serasa bergejolak terus, kucuk terus begitu. Awalnya saya tidak sadar, beberapa lama begitu. Terus saya agak sadar itu ketika pernah diajak oleh teman saya keluar, ayo jalan-jalan ke Sidoarjo gitu. Ternyata mampir dulu ke tempat teman saya satunya untuk menjemput. Ternyata di sana dikasih makan kupang ya. Kupang itu ada petisnya. Saya makan dengan lahap. Awalnya saya tidak ada masalah dengan keluar pagi itu. Begitu siang makan kupang itu, kita ganjelnya perut dengan kupang aja dulu, nanti kita makannya di Sidoarjo. Ternyata di Sidoarjo saya sudah cemas, mulai sedikit panik, mulai perut bergejolak, jadi pasif, jadi diam. Itu saya tidak sadar. Terus malam, ketika satu cerita lagi, malam-malam ketika saya kelaparan, terus istri saya pergi telepon dari luar, mau belikan apa? Saya bilang lontong cecek campur kupang, saya bilang gitu. Dibelikanlah. Begitu saya makan, terjadi hal seperti itu lagi. Terjadi perasaan jadi tidak enak, gara-gara dispepsianya, gara-gara perutnya marah, tidak terima tentang petis tersebut, akhirnya berimbas kemana-mana, jadi kelingan, jadi ini itu segala macam, sampai cemas. Waktu itu memang masih lagi sakit ya, saya masih belum sadar bahwasanya petis itu memang kurang bagus untuk penderita anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Setelah itu pernah saya maghrib itu datang ke rumah orang tua, ada beliau masakan yang saya suka, telur petis, telur bumbu petis. Saya makan dengan lahapnya, dengan banyak sekali bumbunya dicampur dengan nasi, saya makan lahap sekali. Awalnya tidak ada masalah seharian itu. Begitu habis maghrib saya makan itu, pulang, sekitar saya lanjutkan ke teman-teman. Begitu saya pulang jam 9, perasaan jadi tidak enak. Nggak enak perasaan ini, ternyata dari lambungnya nggak enak, kucuk, ingin BAB tapi ternyata nggak bisa. Saya bawa ke kamar mandi, ternyata nggak bisa keluar. Akhirnya paginya saya BAB dengan lancar. Terus begitu pagi saya berdiri, kok kelingan, kok pikiran ini jadi nggak enak, perasaan jadi nggak enak. Itu yang kasus telur petis itu yang baru-baru ini di bulan ke-4 ke-5 itu. Jadi langsung aja saya berjemur, cara mengatasi, pokoknya saya kalau mengatasi kesalahan makan itu biasanya saya berjemur, terus jalan diperbanyak, itu akan membaik dengan sendirinya. Butuh waktu memang. Kalau dulu imbas makanan itu bisa 3 hari, bisa 2 hari begitu.
Kalau sudah agak sehat itu biasanya cuma hitungan setengah hari atau hitungan jam aja. Jika kita melakukan perlawanan itu bisa dengan cepat malah. Jadi petis itu ternyata sangat-sangat berpengaruh pada lambung dan kita tahu sendiri ketika lambung bermasalah kita akan merasakan sensasi-sensasi seperti sedia kala. Terus petis itu memang fermentasi itu biasanya membuat peredaran saluran pencernaan itu jadi lancar. Tapi imbasnya adalah perut itu kerucuk-kerucuk. Kita itu tidak boleh merasakan kerucuk-kerucuk atau merasa tidak nyaman tentang perut. Itu bisa mengakibatkan kecemasan. Jadi saya sarankan jika sampean sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, sampean jangan makan petis dulu sampai benar-benar sembuh dispepsianya. Jadi petis itu bisa membuat kambuh dispepsia. Kalau di ukuran orang yang sudah hampir sembuh di bulan 6, bulan 5, bulan 6 mungkin nggak begitu ada masalah ya. Paling ketika kita sadar, kita tahu tentang kita habis makan apa itu tadi, kita bisa mengatasi dengan baik dan benar. Tapi ketika di awal-awal, ketika kita nggak tahu, kita nggak paham tentang apa yang kita makan tadi, ya bisa mengakibatkan cemas, otomatis itu sudah. Dan cara mengatasinya yaitu tadi, jika kita salah makan, termasuk salah satunya ya petis tersebut, kita harus berkeringat, bergerak, terutama jalan kaki, olahraga, pokoknya olahraga lah, pokoknya beraktivitas di terik matahari. Setelah itu akan membaik dengan sendirinya. Kalau sudah 6 bulan, 7 bulan itu ya membaiknya juga lebih instan ya. Kita hampir setelah olahraga aja perasaan sudah kembali enak lagi, kita sudah enakan. Paling yang tertinggal agak lama itu paling kelingannya. Itu bisa mengakibatkan kelingan. Biasanya kelingan itu bisa seharian atau setengah hari. Setelah itu besoknya sudah baik-baik saja. Makanya teman-teman saya himbau untuk jaga makannya. Saya sering beberapa kali kena masalah dengan petis tersebut, mulai dari saya tidak menyadari, dan ketika saya menyadari juga ketika saya dengan sengaja makan tersebut dan mengakibatkan efek psikosomatis itu, ada perasaan kurang nyaman gitu. Jadi petis itu sangat berpengaruh. Jadi saya sarankan petis itu ditinggal dulu, kecuali kita benar-benar sehat fit ya, atau makannya kalau sudah agak sehat gini, makannya itu siang, jangan pagi, jangan dibuat sarapan, jangan dibuat makan malam, makannya itu siang. Setelah makan dibuat aktivitas, itu insya Allah tidak berimbas. Tapi kalau dibuat makan pagi atau makan malam, itu biasanya ada imbasnya, ada lebih terasa. Kalau siang biasanya kita keselimur, kita melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang normal, itu biasanya kita nggak ada masalah. Jadi saya sarankan petis itu dimakannya siang hari, atau lebih baik sebelum sehat betul ditinggal dulu. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.